Amin. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam hidup ini, manusia bahkan makhluk melata pun senantiasa mendambakan kehidupan yang aman dan tentram, alam yang indah, lingkungan yang nyaman, serta negeri yang makmur, yang di dalamnya terdapat suatu kehidupan yang harmonis, bersatu dalam segala aspek kehidupan, yang tentunya didasari dan dimotivasi oleh moral atau akhlakul karimah. Nyatalah di sini bahwa kemuliaan suatu bangsa tergantung pada akhlaknya. Di dalam membentuk akhlakul karimah ini, apa yang bisa kita jadikan sandaran, sarana, dan bahan pijakan? Untuk menjawabnya, marilah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 179. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, Ar-Rahman, Maha Pengasih, tak pilih kasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang bagi hambanya yang beriman. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka memiliki telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang beriman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ungkapan kalimat ulaika kal an'am dalam ayat tadi
diberi penafsiran oleh Imam Ibnu Katsir di dalam sebuah kitabnya, Tafsir Ibnu Katsir, sebagai kiasan bagi orang-orang yang tidak bisa bersyukur, yang tidak bisa menggunakan atau memanfaatkan dengan benar sarana maupun nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Mereka itu dikiaskan sebagai hewan ternak, balhum adolu, bahkan lebih sesat lagi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua panca indera pada diri kita tentunya dengan satu tujuan, yaitu untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yang wujud dari rasa syukur itu harus kita tegakkan dalam kehidupan nyata, yaitu dengan mengedepankan akhlakul karimah dalam segala aspek kehidupan. Hadirin, ada 3 unsur yang dapat membuat orang mampu mengarahkan diri untuk mencapai akhlakul karimah sebagai modal dasar untuk memperkokoh, membina kesejahteraan serta kemuliaan suatu bangsa. 1. Self-awareness atau kesadaran diri, yaitu keikhlasan seseorang dalam beramal yang bersumber dari hati nurani, yang menciptakan suatu cipta rasa dan karsa. 2. Reason atau rasional akal budi, yaitu kemampuan seseorang untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, serta mengubah tingkahnya tidak kolot atau monoton. 3. Imagination atau imajinasi, yaitu suatu upaya untuk membentuk berbagai macam dan ragam serta planning untuk menuju masa depan yang lebih gemilang. Apabila ketiga unsur ini telah ada pada setiap insani, maka insya Allah dengan sendirinya predikat insan yang memiliki akhlakul karimah dapat ia peroleh. Namun dari ketiga dimensi tersebut, yang lebih utama sebagai sumber inspirasi terbentuknya akhlakul karimah ialah sandaran vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sandaran ini terwujud, maka akan tercipta suatu hubungan yang harmonis antara sang holik dengan sang makhluk. Kenyataan inilah yang sering digambarkan oleh orang Kulon, something out of sight and nearby heart, yang artinya sesuatu yang nampaknya jauh di mata namun dekat di hati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bangsa kita di era sekarang ini sungguh sangat memperhatinkan. Agama dijadikan sebagai umpan kepentingan politik, Pancasila dijadikan sebagai ajang berapologi, berideologi, sehingga kehormatan bangsa kita tergadaikan oleh materi duniawi saja. Lalu di manakah jati diri negara kita, dan di manakah moralitas bangsa kita ini? Kesenjangan demi kesenjangan, huru-hara demi huru-hara melanda bangsa kita. Di bidang politik misalnya, banyaknya kebohongan publik, penipuan, pengkhianatan, KKN dan sebagainya, dikarenakan politik di negara kita jauh dari norma dan agama. Belum lagi di bidang perekonomian, banyaknya kemiskinan, pengangguran, kriminalitas yang juga disebabkan karena sistem perekonomian di negara kita jauh dari norma dan agama. Sistem perekonomian kapitalis lebih dipilih daripada sistem perekonomian sosialis, yang pada akhirnya kesejahteraan negeri pun tidak dapat diraih, malah yang besar menggilai yang kecil. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, nyatalah di sini bahwa maju dan mundurnya suatu bangsa tergantung pada akhlaknya. Hal ini sesuai dengan syair yang didendangkan oleh penyair besar dari Mesir, Syauqi, yang bermuamalah. Suatu umat akan abadi dan jaya bila akhlak dan budi masih ada padamu. Namun
umat itu akan hancur dan binasa bila akhlak dan budi telah tiada padamu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam membentuk suatu negara yang bersatu dengan segala aspek kehidupan dengan kemuliaan akhlaknya, maka akhlak siapakah yang patut kita jadikan sebagai contoh dan suri tauladan? Hanya ada seorang yang patut kita jadikan sebagai contoh figur dan suri tauladan. Siapakah beliau? Beliau adalah legendaris sejati, agamawan, pendikiawan, dan beliau juga seorang negarawan yang piawai, adil dan bijaksana dalam mengatur pemerintahannya. Beliaulah baginda kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Ahzab yang berbunyi, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari firman Allah yang baru saja kita dengarkan tadi, jelaslah bahwa akhlak yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah seluhur budi pekerti yang patut kita jadikan sebagai contoh dalam membangun manusia seutuhnya serta menciptakan sebuah masyarakat yang madani. Agama Islam dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalahnya mengetengahkan di persada alam ini sebuah konsep dengan sebuah hadisnya. Innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ma'asirul muslimin rahimakumullah. Sewaktu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh salah seorang sahabat tentang perilaku Nabi Muhammad, ia menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Budi pekerti Nabi Muhammad ialah Al-Qur'an. Kalau demikian, Al-Qur'an adalah gudang dan sumbernya pokok ajaran agama Islam, maka yang paling penting ialah menanamkan akhlakul karimah dan memanggil manusia ke dalam kemuliaan diri, sehingga setiap diri dapat dan mampu berbuat baik, beramal ma'ruf nahi munkar, dan mencegah perbuatan yang munkar. Pada akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat dan mampu menjadikan negeri ini menjadi sebuah negeri yang berakhlak dan bermartabat mulia.
menuju ke sebuah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kemah ripah loh jinawi di bawah naungan ridho ilahi. Amin ya robbal alamin. Demikian pensyarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi